Hai, namaku Caci, usiaku 8 tahun. Aku tinggal di Jakarta bersama orang tuaku. Pada suatu hari, ada tetangga baruku yang baru pindah ke samping rumahku. Dia bernama Pak Yayang dan Bu Ana. Mereka mempunyai anak perempuan yang bernama Susi. Usianya pun sama denganku, yaitu 8 tahun. Sejak saat itu, aku dekat dengan keluarga Susi. Kebetulan, Susi pun akhirnya satu sekolah denganku. Pada pagi hari, karena papaku sibuk, akhirnya aku berangkat ke sekolah bersama Susi yang diantar oleh Pak Yayang, ayahnya Susi. Hal ini berulang terus-menerus. Keluarga Susi pun begitu baik kepadaku. Pada hari libur, aku main ke rumah Susi sekalian mengerjakan PR yang diberikan Bu Guru pada hari kemarin. Pada saat tiba di rumahnya, ternyata Susi sedang pergi ke pasar bersama ibunya. Dan di rumah Susi hanya ada Pak Yayang, yaitu ayahnya Susi. Susi, kita main yuk sekalian mengerjakan PR. Caci. Susinya tidak ada, sedang pergi ke pasar bersama ibunya. Ayo, masuk dulu Ci, ke dalam. Baik Pak, terima kasih. Ayo, sini, duduk dulu Ci. Baik Pak. Memangnya Caci mau mengerjakan PR apa? Ini Pak, PR matematika. Aku begitu kesulitan saat mengerjakannya. Mana coba, Bapak lihat dulu. Kebetulan PR-nya ada di komputer Susi Pak. Boleh Caci pinjam? Oh, tentu boleh Ci. Ini Pak PR-nya. Oh, ini mudah sekali. Mari sama Bapak bantu mengerjakannya. Wah, akhirnya selesai. Makasih ya Pak. Sama-sama Ci. Ya sudah, sekarang kita ngobrol dulu yuk di sofa Ci sebentar. Setelah Pak Yayang membantuku mengerjakan PR, tiba-tiba Pak Yayang mendekatiku. Setelah kejadian itu, aku lari dan langsung pulang ke rumah sambil menangis. Ketika aku berlari, aku bertemu Susi, lalu Susi bertanya, "Kamu kenapa menangis, Ci?" Tapi aku tak menghiraukan pertanyaan dari Susi. Aku pun terus berlari sambil menangis. Kamu kenapa, Ci? Kok pulang-pulang nangis? Bukannya mau mengerjakan PR di rumah Susi? Iya, kamu kenapa, Ci? Apakah ada yang menyakitimu? Pak Yayang bukan orang baik, Ma. Memangnya kenapa, Ci? Kalau kamu tidak cerita, bagaimana Mama bisa membantumu? Ini tidak bisa dibiarkan, Mah. Kita harus melaporkan kepada pihak yang berwajib. Setelah kejadian tersebut, Papa dan Mamaku pun menceritakan hal ini kepada guruku. Hari Senin pun tiba, saatnya aku pergi ke sekolah. Namun, pagi ini berbeda. Biasanya aku berangkat bersama Susi yang diantar oleh Pak Yayang, tetapi pagi ini aku diantar oleh papaku dan papaku pun menemaniku di sekolah hingga jam pulang telah tiba. Hai Caci, Ibu tahu apa yang terjadi padamu, tapi itu semua sama sekali bukan salahmu. Ibu akan tunjukkan bagaimana kamu bisa menjaga diri. Silahkan kamu duduk dulu. Baik, Bu. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Apakah kalian pernah dalam keadaan yang membuat kalian merasa tidak nyaman? Atau adakah seseorang yang menyentuhmu dan membuat
tidak nyaman? Siapa di sini yang pernah alami itu? Jika ada yang seperti itu, apa sih yang harus kita lakukan? Anak-anak, kita mempunyai 4 daerah pribadi dalam tubuh kita yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Kamu juga tidak boleh menyentuh bagian ini dari tubuh orang lain. Bagian-bagian itu adalah mulut, dada, bagian di antara kaki, dan pantat. Ini semua adalah bagian pribadimu. Hanya orang yang paling dekat denganmu, seperti mamamu, yang boleh melihat atau menyentuh bagian pribadimu. Coba katakan, waktu mamamu memelukmu sepulang sekolah, bagaimana rasanya? Sangat nyaman, bukan? Ketika ibumu memandikanmu, mungkin ia akan menyentuh 4 daerah anggota tubuh pribadi kalian. Tapi sentuhan itu membuat badanmu bersih dan sehat. Jika orang yang peduli dan sayang menyentuh kita, itu namanya sentuhan yang aman. Tapi selain itu, tidak boleh ada orang lain yang menyentuh bagian pribadi kita. Jika ada orang lain yang menyentuh zona tersebut, itu namanya sentuhan yang tidak aman. Jadi, anak-anak, kalian harus tahu mana saja area atau zona yang tidak boleh disentuh atau dilihat oleh orang lain. Karena jika hal itu terjadi, maka akan sangat membahayakan bagi diri kalian. Jika ada orang lain yang menyentuh 4 area itu, kalian harus segera lari dan teriak minta tolong. Dan bagi semua orang tua yang mempunyai anak usia sekolah dasar, harus bisa memberikan pengetahuan sejak dini terhadap anak mengenai dampak dari pelecehan seksual, agar anak-anak bisa menjaga dirinya sendiri dimanapun ia berada.